Oke, selamat pagi teman-teman ya. Kegiatan ya, kita jemur gabah lagi. Ini bulan puasa teman-teman ya. Kita jemur gabah lagi. Ini gabah yang kita jemur itu gabah KL teman-teman ya. Gabah KL, apa itu gabah KL teman-teman? Ya, ada beberapa istilah ya yang sering dipakai ini untuk slab-slab. Jadi ada gabah KS, ada gabah KL, dan ada gabah kaki. Kalau KL itu kepanjangan dari kering lapangan teman-teman ya. Kering lapangan. Kalau KS itu kering sawah. Kalau KG itu kering giling, gabah kering giling. Nah, seperti itu teman-teman ya, itu ada istilahnya. Nah, ini adalah gabah KL teman-teman. Gabah KL itu masih kita jemur lagi teman-teman ya. Karena gabah KL itu kadar airnya belum begitu, masih kurang ya, kadar airnya masih agak tinggi, jadi harus dijadikan gabah kaki dulu supaya bisa digiling. Nah, seperti itu. Nah, ini kita mau membicarakan mengenai gabah KL, istilahnya KL dan KS teman-teman ya. Jadi apa perbedaannya gabah KL dan KS itu ya. Nah, ini gabah KL sama KS. Jadi perbedaannya teman-teman ya, kalau KS itu gabah kering sawah teman-teman ya. Jadi yang baru panen di sawah, itu yang baru panen di sawah, nah itu langsung kita timbang atau dijual. Nah, itu namanya gabah KS kering sawah. Nah, antara KS dengan KL itu perbedaannya itu di kadar air teman-teman ya. Di kadar airnya, kandungan kadar air pada gabah itu. Jadi kalau gabah KS itu kandungan kadar airnya itu standarnya teman-teman ya. Standarnya kadar airnya itu 25% kalau untuk KS teman-teman ya. Untuk KS itu standar kadar airnya 25%. Nah, itu kalau 25% itu tidak kena tara teman-teman. Jadi kalau lebih dari 25%, lebihnya itu dikurang, lebihnya itu menjadi tara. Setelah dikurangi 25, lebihnya itu menjadi besaran taranya. Nah, seperti itu gabah KS. Gabah yang baru panen terus dijual, itu standarnya minimal itu 25% kadar airnya. Nah, seperti itu. Kalau lebih berarti kena tara. Sedangkan gabah KL seperti ini ya, istilahnya itu kering lapangan ya. Kadar airnya itu di kisaran antara 17 sampai 19% teman-teman ya. Di kisaran 17 sampai 19% itu kita kategorikan gabah KL teman-teman ya. Jadi kenapa kok kadar airnya seperti itu, cuman 17%, yaitu karena sebetulnya sebelumnya gabah yang dari sawah itu pernah dijemur teman-teman ya. Pernah dijemur misalnya 1 hari atau dijemur beberapa jam, sehingga kadar airnya mencapai kisaran seperti itu tadi. Nah, kemudian gabah itu disimpan, jadi disimpan di gudang atau di lumbung istilahnya, sehingga ada istilah KL, kering lumbung. Jadi gabah itu pernah dijemur kemudian disimpan di gudang atau di lumbung. Nah, itu akhirnya dinamakan kering lumbung. Jadi sewaktu-waktu nanti mau digiling ya dijemur lagi seperti ini. Nah, ini dijemur lagi sampai 4 jam kurang lebih. Nah, itu baru nanti menjadi gabah kaki dan digiling. Nah, demikian teman-teman ya, kita berbagi informasi, barangkali bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih.
Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.